Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, segenap keluarga yang berulang tahun perkawinan dan sejumlah ibu-ibu hamil. Hari ini Tuhan menunjukkan dua hukum utama dan terutama. Keduanya disebut perintah. Namanya perintah, maka wajib dilaksanakan. Bila tidak dilakukan, akan disebut pelanggaran. Melanggar perintah Allah berarti orang tidak bisa menemukan Allah dan kehendaknya. Oleh karena itu, mari kita mencoba memahami mengapa dalam kedua perintah ini digantungkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang pertama, cinta itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Untuk mengenal Allah, jalan yang dipakai adalah kasih. Untuk menemukan Allah, orang mencarinya dalam kasih. Untuk bersatu dengan Allah, manusia mesti bersatu dengan kasih. Allah yang tidak kelihatan dan Allah yang penuh misteri akan bisa dipahami oleh manusia manakala dipahami dalam kasih. Maka kita yang dicipta Allah sebagai makhluk religius, pada dasarnya di dalam hati kita ditanamkan rasa rindu untuk berjumpa dan bersatu dengan Allah. Dan semuanya itu, yaitu kerinduan untuk bersatu itu akan menemukan titik nyatanya apabila kita semua sungguh-sungguh memiliki kasih. Itulah alasan penting mengapa kita mesti mencintai Allah dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga. Sebab hanya lewat cara itu kita mencapai cinta kasih yang sempurna, yaitu berarti mencapai Allah sendiri. Rasul Paulus mengatakan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Dengan mendulang kasih dari sumbernya yang sejati, yakni Allah sendiri, maka kita akan bisa hidup dalam kasih itu dan hidup kita akan abadi. Yang kedua, sesama itu adalah aku yang lain. Saya mau tanya pada yang hari ulang tahun perkawinan. Yang bajunya putih ya. Saya tanyanya sederhana. Kalau Anda melihat cermin, kira-kira kalau pernikahanmu itu sudah lebih dari 10 tahun, wajah kalian mirip atau tidak? Kalau enggak mirip, jangan-jangan jodohnya tetangga kamu ambil gitu ya. Karena biasanya makin lama orang itu makin mencintai, maka makin mirip. Entah itu wajahnya, entah itu kelakuannya. Saya ambil contoh orang tua saya. Ibu saya sudah bed rest selama 6 tahun karena keroposan tulang. Kemudian bapak saya meskipun 94 itu sehat. Jadi 94 itu kalau saya pulang kami berlomba ngerokok bersama gitu ya. Mana yang menang. Kalau sudah capek baru tertidur. Kalau setiap minggu atau seminggu 2 kali dia harus makan jeroan. Katanya itu adalah jamu untuk dia. Meskipun saya bilang itu kolesterol, bagi dia kolesterol itu enggak ada artinya, umur sudah 94.
Yang menarik adalah dia tidak mau didahului oleh istrinya. Maka dia mati duluan pada tanggal 23 Mei. Baru kemudian ibu saya meninggal 19 Juni. Saya mau mengatakan bahwa makin hari seseorang itu mencintai, dia makin mirip kelakuannya atau wajahnya. Sekurang-kurangnya wajahnya. Hidungnya kalau enggak mirip ya disogok-sogok begitu ya supaya sama. Nah, Injil hari ini memberikan kejutan kepada kita. Tuhan meminta kita untuk mencintai sesama dengan mencintai diri sendiri. Mengapa cara mencintai sesama itu ukurannya adalah diri sendiri? Itulah sebabnya mengapa kitab Kejadian menulis bahwa manusia pertama itu berasal dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari tulang rusuk manusia yang tertidur. Hati-hati kalau Anda misa pun suka tidur, tulang rusukmu banyak yang hilang itu. Maka ini orang yang tertidur itu tulang rusuknya hilang satu gitu ya. Kalau apalagi di misa itu kan dekat Tuhan, banyak tulang rusukmu hilang. Minimal ya sakit punggung lah. Tapi manusia kedua itu dari tulang rusuk. Lalu manusia berikutnya perpaduan antara debu tanah dan tulang rusuk. Kalau demikian adanya, mau dikatakan aku ini ada karena kamu. Aku tidak mungkin ada tanpa kamu. Aku adalah kamu yang lain, mau dikatakan begitu. Ketika manusia tidak mampu mencintai sesamanya, mencintai orang lain, maka ia tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Karena orang lain adalah aku yang lain. Maka hati-hati kalau orang Katolik itu mempunyai dendam, segera minta kekuatan lewat doa atau lewat pengakuan dosa, kemudian pulang dengan hati penuh dengan cinta. Sebab ternyata manusia pada hakikatnya dengan sesama itu sama. Dengan perintah cinta kepada sesama seperti ini, berarti kita akan menemukan jati diri kita yang sesungguhnya apabila kita mengasihi sesama kita. Tanpa kasih kita akan kehilangan diri kita. Tanpa bisa mencintai sesama kita, terutama keluarga, terutama pasangan hidup, tiap hari bertengkar terus, meskipun sudah HUP perkawinan di gereja, janji lagi pulang ke rumah bertengkar lagi. Hari ini diingatkan lagi, enggak usahlah bertengkar, sebab di Jakarta ini tahun 2022 yang berpisah 11.163 pasang itu menurut catatan sipil disebabkan karena pertengkaran yang terus menerus. Orang yang bertengkar dia kehilangan, lama-lama kehilangan cinta. Maka suami istri jangan pernah bertengkar lama-lama. Ya bertengkar ya semenit aja lah, maksimal 5 menit. Nanti anaknya mohon langsung jadi wasit. Stop gitu ya. Kalau enggak nanti bapak ibumu terus menerus bertengkar. Ya, itu sudah ada yang bilang anak kecil stop gitu ya. Itu bagus tuh. Jadi ini yang penting. Kenapa? Karena orang lain adalah wajah diri kita. Sekarang yang ketiga, cara menyuburkan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kalau melihat cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama seperti itu, berarti cinta itu bukan sebatas perasaan, tetapi cinta adalah sebuah tindakan. Bukan soal senang atau tidak senang, tetapi konsisten ingin membangun kesatuan bersama dengan orang lain. Tindakan Allah disebut kasih. Karena ia tidak peduli perasaan sakit hatinya yang dilupakan, yang diduakan, yang dikhianati oleh manusia.
Tetapi dalam sejarah hidup manusia, Allah tidak memedulikan perasaan sakit hatinya. Tapi ia terus melakukan tindakan supaya manusia kembali kepadanya. Sampai kapanpun Allah tetap menarik manusia untuk dapat bersatu dengannya. Oleh karena itu, cinta akan kelihatan nyata. Allah yang mengasihi akan tampak jelas apabila mengalir menuju kepada yang lemah. Kitab Keluaran tadi mengatakan, janganlah orang asing, orang yang minoritas, anak yatim piatu, tidak punya orang tua, janda bukan duda. Karena di kitab suci tidak ada sebutan duda loh ya. Jadi yang disebut cuma janda, itu kitab suci. Saya tidak ingin menambahi, maka yang disebutkan yang menderita itu adalah janda. Mengapa begitu? Biasanya duda itu enggak tahan uji. Baru duda sehari, besok nikah lagi. Nah, itu biasanya. Maka kitab suci tidak menulis. Yang ditulis hanya yatim piatu, janda, dan orang miskin. Kepada mereka semua jangan kau tekan dan kau tindas. Dengan menindas mereka yang sudah lemah ini berarti menindas diri sendiri. Sebab kita ini lemah dan telah ditindas oleh dosa. Lebih daripada itu, Allah mewujudkan dirinya dalam diri orang yang miskin dan menderita. Supaya cinta manusia itu menjadi tulus dan murni. Seraya bebas dari keinginan balas budi. Seringkali yang terjadi dalam hidup ini, kita baik terhadap orang yang baik. Kita mau melakukan yang baik terhadap orang yang telah berjasa pada kita. Padahal kitab suci mau menunjukkan justru ketika di situ ada kelemahan, justru di situ ada kekurangan, maka disitulah cinta harus diwujudkan karena Allah akan hadir di sana. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama akan menjadi subur apabila kita berani untuk menerima yang lemah dan mencintainya. Sebab dengan cara itu Allah kita akan bisa kita temukan dan kasih Allah akan bisa kita alami dan kemudian kita akan dimungkinkan bersatu dengan Allah sendiri. Hari ini kita diajar untuk mengerti mengapa cinta itu adalah Allah sendiri dan mengapa orang lain itu adalah kita sendiri, supaya kemudian kita berani memasuki dunia yang seringkali penuh kelemahan sehingga kita menyadari bahwa hanya Allah yang utama dan ternyata Allah hadir dalam diri sesama, maka kita bertindak untuk mencintai mereka. Tuhan memberkati.